Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, SHMH. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten, SHM. Yang terhormat Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini menyaksikan secara daring melalui Zoom meeting. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara hybrid dalam kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dengan topik hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata dan antisipasinya. Pada hari ini, Jumat 3 Maret 2023, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom meeting. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu secara langsung, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Acara ini selain dapat diikuti melalui Zoom meeting, juga akan ditayangkan melalui kanal YouTube Pengadilan Tinggi Medan. Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai pembuka acara, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Kabag Kepegawaian dan Perencanaan Pengadilan Tinggi Medan. Kepada Bapak Andri Pramono Eskom MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mampu selalu bersyukur dengan pemberian-Mu, selalu tunduk dan patuh kepada-Mu dalam segala keadaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dengan narasumber Bapak Berlian Napitupulu SHM Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, didampingi moderator Bapak Bongbongan Silaban SHLLM, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan notulis Bapak Rifai SH. Dengan topik hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata dan antisipasinya. Selanjutnya, acara kami serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk memandu acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Bongbongan Silaban SHLLM, disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu MC. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, khususnya Bapak Berlian Napitupulu sebagai narasumber untuk hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu rekan Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara, berikut dengan Bapak Ibu Hakim-Hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara, dan juga yang saya hormati Bapak Panitra dan Bapak Ibu fungsional baik pun secara struktural untuk Pengadilan Tinggi Medan, dan seluruh keluarga besar, pejabat, panitra, sekretaris Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk membicarakan pembinaan dan teknis
sehubungan dengan kegiatan kita sebagaimana biasanya yang kita lakukan pada hari Jumat. Pada kesempatan ini ada judul yang dibawakan di dalam pembinaan ini, yaitu tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, putusan, perdata, dan antisipasinya. Nah, ini dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Brilian Napitupulu, SHM Hum, yang CV-nya saya bacakan sebelum dimulainya acara ini, sebelum kita serahkan ke beliau, bahwa beliau ini adalah yang sekarang ini sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan juga pada sebelumnya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, dan sebelumnya juga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon. Jadi sudah 3 kali berpindah sebagai hakim tinggi, dan pekerjaannya pada saat itu juga adalah pengawasan di bidang eksekusi. Oleh karena itu, karena ini adalah di bidang eksekusi, tidak jauh daripada tugas-tugas Ketua Pengadilan Negeri, dan eksekusi adalah merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri, di mana pelaksanaannya diawasi oleh hakim tinggi yang telah ditugaskan untuk itu. Nah, untuk ini juga tidak lepas tugas ini, eksekusi ini untuk jurusita, berikut juga panmut perdata, berikut juga Bapak Panitra di setiap pengadilan negeri. Oleh karena itu, karena ini isu-isu yang juga menarik perhatian, kita harapkan supaya Bapak Ibu yang sekarang berada di pengadilan negeri akan bisa nanti bisa memperhatikannya lebih jauh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan secara aktif untuk itu. Dan nanti tentunya apabila nanti ada pertanyaan yang barangkali narasumber misalnya tidak sampai memahami seluruhnya misalnya, itu juga kita di backup oleh seluruh hakim tinggi pengadilan tinggi, hakim tinggi pengadilan tinggi Medan. Jadi kami juga disampaikan oleh Pak narasumber juga, tentu ini adalah masalah eksekusi. Nanti kalau misalnya pun kita tidak bisa bertanya, menjawabnya, nanti akan kita teruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kira-kira begitu ya Pak narasumber. Bahwa namun demikian kelihatannya dari pengalamannya Bapak narasumber itu kelihatannya bisa dijawab seluruhnya kelihatannya. Kelihatannya. Ya, iya. Nah, oleh karena itu tanpa memperpanjang waktu lagi, kita berikan tepuk tangan dan kita serahkan waktu ini kepada narasumber kita Bapak Brilian Napitupulu. Yes. Terima kasih kepada Bapak Moderator, rekan kami Bapak Bombongan Silaban. Juga terima kasih kepada Ibu MC yang memberi waktu buat kami untuk menyajikan pemaparan persentase tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, putusan perdata, dan antisipasinya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Sekretaris, Bapak Panitra, Bapak pejabat struktural yang ada di Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri beserta hakim di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Medan, serta Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam kesempatan ini. Senang rasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, bahkan kenyamanan sehingga kita di siang hari ini diizinkan boleh bertemu dalam suasana yang tenang dan suasana hati yang riang dan sehat.
Saya kebetulan diberi oleh Pak Wakil kemarin untuk menyajikan satu paparan persentase untuk BINTEK ini. Untuk itu dengan waktu yang sangat singkat, saya coba untuk menyusun atau membuat satu PowerPoint, sehingga untuk waktu yang sangat singkat saya merasakan banyak kurang lebihnya. Untuk itu mohon maaf, namun saya telah berusaha dan menyelesaikan sebuah PowerPoint yang nanti kita boleh lihat bersama. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Moderator yang berkenan untuk mendampingi saya dalam kesempatan ini. Semoga acara ini dapat berlangsung dalam suasana penuh keharmonisan dan penuh kehangatan. Saya dalam topik untuk bimbingan teknik yang tiap Jumat dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan, dan berikut untuk Bapak Ibu seluruh hakim-hakim yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Medan, yaitu topiknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata dan antisipasinya. Saya ulangi sekali lagi, topiknya adalah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata dan antisipasinya. Pak Chandra tidak masuk ke ini. PowerPoint. Fokus. Eksekusi sebagai akhir dari sebuah sengketa perdata di pengadilan adalah merupakan tahapan atau rangkaian dari sebuah proses beracara perdata di pengadilan yang ketika putusan itu telah berkekuatan tetap atau inkrah van Hewisde, maka diharapkan oleh para pemenang dalam perkara itu untuk memohonkan eksekusi ketika perkara itu objeknya ada sebuah perintah yang menyatakan untuk penyerahan atau pengosongan. Namun sebelum sampai kita ke topik itu, saya coba sampaikan, kita kadang sangat penuh bertanya ketika kita beracara di pengadilan. Saya bayangkan ketika saya mulai beracara, bersidang di pengadilan negeri, merasa sangat bangga menjadi hakim. Saya tidak menjangkau ketika saya mengadili perdata yang objeknya contohnya tanah atau utang piutang atau perikatan, saya tidak menjangkau bagaimana ujung daripada putusan yang akan saya putuskan nanti. Berjalannya waktu, melihat ke praktek di persidangan ya, yang ada di negara kita, sampai saat ini ternyata apa yang saya pikirkan setelah saya melangkah maju mengikuti perjalanan pekerjaan sebagai hakim, bahwa eksekusi di mana-mana menjadi topik yang sangat menarik atau bahkan topik yang sangat ruwet. Tidak terkecuali di Sumatera Utara. Ketika saya bertugas di Ambon, sama, sangat ruwet masalah eksekusi. Apalagi ketika putusan sebuah perdata yang sudah inkrah hilang. Saya pernah mengerjakan atau menyelesaikan suatu berkas yang dimohonkan sita, yang dimohonkan eksekusi, tapi berkasnya hilang. Ketika saya di Ambon, saya merasakan di situ betapa ruwetnya eksekusi itu. Ketika itu eksekusinya itu ditual satu wilayah pengadilan di bawah naungan Pengadilan Tinggi Ambon.
pemohon eksekusinya, eksekusinya di Samlaki, pemohon eksekusinya ditual. Dua pengadilan yang berbeda, satu sama lain, saling terkait, yang satu pemohon, satu termohon, satu tempat untuk minta delegasi, tetapi berkasnya hilang. Saya merasakan betapa ruwetnya pada saat itu mengerjakan untuk menyelesaikan hingga berkas itu atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon akhirnya dapat dilaksanakan. Itu gambaran sekedar betapa ruwetnya masalah eksekusi. Ketika saya bertugas di Jambi, tahun yang lalu ada putusan dari DPR Komisi 3 datang ke Jambi yang diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi waktu itu untuk memaparkan sampai di mana eksekusi yang dapat dilaksanakan di wilayah hukum PT Jambi. Ketika itu KPT-nya adalah Ibu Dr. Andriani. Demikian juga hambatan-hambatan apa yang ada di Kota Jambi. Ternyata setelah kami lakukan penelitian di Kota Jambi pada saat itu, dari sekian ratus eksekusi yang tidak terlaksana, itu sudah ada sampai 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 8 tahun. Tidak terlaksana eksekusi karena banyaknya kendala. Nah, baiklah, eksekusi itu tentu adalah bagian daripada satu rangkaian putusan yang ketika si termohon eksekusi yang dinyatakan kalah dalam sebuah putusan yang sudah ingkrah tidak mau melaksanakan eksekusinya. Kejadian tidak maunya termohon eksekusi melangsungkan atau melakukan eksekusi secara sukarela, saya kira itu tidak merupakan satu topik yang baru lagi. Seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah perjalanan sejarah peradilan dalam praktek dari zaman ke zaman, hari ke minggu, minggu ke bulan, tahun ke tahun. Kita kadang terlupakan, terutama bagi kita yang tidak menduduki jabatan sebagai ketua, tidak merasakan. Tapi bagi mereka yang diberi kepercayaan sebagai ketua, akan merasakan betapa ruwetnya ketika eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan eksekusi itu adalah sebuah upaya paksa. Next. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebuah putusan ketika tidak dilaksanakan secara sukarela, sementara putusan telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat kondemnator, yaitu putusan yang mengandung penghukuman, maka upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh si pemohon eksekusi ketika ia memohonkan adalah terlaksananya eksekusi. Saya coba mengangkat di sini yang saya pahami, ya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang. Eksekusi itu ada beberapa cakupannya, yaitu untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sengketa, kemudian untuk mengosongkan, kemudian untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan perbuatan tertentu, dan membayar sejumlah utang, sejumlah uang. Saya di sini coba sampaikan bahwa eksekusi yang kita jalankan atau yang dijalankan selama ini di negara kita sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara kita untuk wilayah Jawa, Madura, HR, dan luar Jawa, Madura, RBG. Saya belum melihat sebuah peraturan apakah itu perma, ya, perma yang mengisi kekosongan ketika sebuah eksekusi terkendala. Yang saya pahami, yang saya tahu selama ini, hanya ada beberapa pendukung. SEMA, ya, perma belum ada.
Sehingga dalam kesempatan ini saya juga coba ketika nanti kita sampai ke materi antisipasi, melihat fluidnya atau polemik yang terjadi terhadap eksekusi yang ada di dunia peradilan kita, perlu ada sebuah terobosan. Sehingga bagaimana pencari keadilan tidak mentok di putusan saja. Tidak mentok di atas putusan yang berlabelkan bahwa dia adalah pemenang perkara. Lanjut. Nah, dari pengamatan saya, mohon maaf, pengamatan saya kebetulan waktu saya di Jambi ditunjuk sebagai pengawas eksekusi. Dalam pengamatan saya bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat-penghambat dalam pelaksanaan eksekusi. Yang pertama yaitu faktor yuridis dan faktor non teknis. Lanjut ke bawahnya. Coba lanjut ke bawah. Nah, saya coba angkat di sini ada menurut pengamatan saya dan sesuai dengan referensi-referensi yang pernah saya lihat atau baca, bahwa hambatan yang lazim terjadi dalam pelaksanaan eksekusi dapat dikelompokkan kepada 5 kelompok. Pertama yaitu hambatan atau adanya perlawanan. Perlawanan sejujurnya bukan menjadi satu kendala ketika eksekusi akan dilaksanakan. Itu dalam RPG dinyatakan dalam pasal kalau tidak salah 237 RPG ya. Perlawanan tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi terkecuali kalau tidak salah atas perintah ketua pengadilan. Namun dalam praktek yang terjadi bahwa yang sangat lazim terjadi dan bahkan menjadi topik yang viral, ya, perlawanan ini digunakan oleh termohon eksekusi sebagai upaya untuk menunda atau menghalangi atau setidaknya untuk memundurkan pelaksanaan eksekusi. Dan ada kalanya ketika perlawanan masuk, hakim yang memeriksa perkara untuk menghindarkan jangan sampai upaya perlawanan yang diajukan menjadi sarana untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Ketika kami di Jambi sebagai pengawas eksekusi, kami coba untuk selalu sharing dengan rekan-rekan di sana untuk selalu memperhatikan materi daripada perlawanan. Sedini mungkin ketika perlawanan masuk, ya, supaya betul-betul hakim yang menangani atau memeriksa perkara tersebut melihat dengan jeli dan teliti apakah perlawanan itu dapat dikatakan perlawanan yang kemungkinan akan dimenangkan atau hanya sekedar untuk menunda-nunda. Untuk itu, dalam suasana yang sangat sering menjadi hangat, yang saya lihat dan saya alami selama di Jambi, bahwa upaya hukum perlawanan sangat menjadi lazim atau merupakan sarana yang paling sering dipakai oleh mereka termohon eksekusi untuk melakukan
penundaan atau menghalangi pelaksanaan eksekusi. Yang kedua adalah perzet terhadap putusan Pestek. Pestek terhadap putusan Pestek yang perkaranya telah ingkrah juga sering menjadi masalah. Dan tidak kurang bahwa perzet terhadap Pestek menjadi sarana yang ampuh, bagi seorang termohon eksekusi untuk menunda persidangan. Coba next ke bawah. Ya. Saya tidak sampaikan di sini masalah dasar hukumnya. Nanti kita boleh simak bersama. Dalam ketentuan pasal 153 ya, ayat 2 RBG, perlawanan putusan Pestek berbeda dengan perlawanan putusan kontradiktor. Dalam pasal 153 RBG berbunyi dan mengatakan seperti demikian. Tergugat yang dihukum karena ia tak hadir atau Pestek dan tidak menerima putusan itu dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu. Pertama, perlawanan dapat diterima dalam tempo 14 hari sesudah pemberitahuan itu jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat itu sendiri. Kedua, perlawanan dapat diterima sampai hari ke-8 sesudah peringatan sebagaimana tersebut pada pasal 207, maksudnya RBG. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat itu sendiri. Ketiga, perlawanan dapat diterima sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah ketua yang tersebut pada pasal 208. Jika tergugat tidak menghadap walaupun sudah dipanggil dengan patut. Di poin ketiga, coba di apa, Pak, di next coba. Terus lagi, di poin ketiga kita bisa lihat perlawanan dapat diterima sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah ketua yang tersebut pada pasal 208. Maksudnya RBG. Jika tergugat tidak menghadap walaupun sudah dipanggil dengan patut. Jadi ternyata putusan Pestek itu ketika dijalankan eksekusi, si termohon eksekusi dapat melakukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah ketua pengadilan yang memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi. Lanjut. Tolong dilanjut lagi. Ya, nanti kita terus. Belum. Sorry. Coba dia ulang lagi. Coba yang tadi. Terus. Oke, terus. Oke. Nah, terus lagi ke bawah lagi. Terus lagi. Yang ketiga, penghalang atau kendala daripada eksekusi adalah peninjauan kembali.
peninjauan kembali sebagaimana dinyatakan dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Kecuali permohonan PK sangat mendasar, yaitu pertama, ya PK itu benar-benar sesuai dengan salah satu alasan PK yang terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian alasan PK didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna. Ketika dapat diperkirakan besar kemungkinan PK dikabulkan. Tentu ini akan tergantung kepada hakim atau majelis yang ditunjuk untuk memeriksa ketika ada permohonan PK. Karena banyak juga PK dikatakan novum padahal tidak termasuk novum. Dikatakan bahwa hakim telah salah melakukan penerapan hukum, ternyata tidak salah. Hanya semata-mata untuk mengulur-ulur pelaksanaan eksekusi atau penundaan. Dan hal PK ini pun tidak kalah dengan perlawanan dari pihak ketiga maupun Perstek maupun terjadi terhadap putusan Perstek hampir sama jumlahnya. Bahkan orang yang sudah kalah sampai tingkat Mahkamah Agung, putusan udah ingkrah, masuk perlawanan, sudah juga tingkat Mahkamah Agung, masuk lagi PK. Semua itu hanya dengan maksud dan tujuan untuk tidak dilaksanakannya eksekusi. Jelas adalah merupakan hambatan. Dan ini terlihat jelas ketika si hakim memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali, ya, yang oleh hakimnya bisa melihat banyak di antara PK-PK yang diajukan itu adalah sekedar untuk mengulur-ulur waktu. Nah, sehingga seperti Seki bilang tadi, seperti saya sampaikan tadi pada awal kita mulai tadi pertemuan ini, bahwa begitu maraknya, begitu peliknya, begitu sangat menariknya eksekusi ini, kadang terlupakan bagi kita. Kita terlena dengan sidang-sidang yang kita periksa setiap hari dengan keruwetan masing-masing. Setelah kita putus, sudah ingkrah, ternyata pelaksanaannya penuh dengan rintangan. Bahkan rintangan itu kadang-kadang tidak jarang juga memakan korban dengan membawa massa contohnya atau mengarahkan satu perlawanan, itu sering terjadi. Nah, tidak heran saya kalau tidak salah ada surat keputusan dari wakil ketua Mahkamah Agung, ya, di bidang yudisial, yaitu nomor 59 tahun 2019 hingga tanggal 30 Oktober 2019 meminta agar pelaksanaan eksekusi ini betul-betul mendapat perhatian, sehingga di SIPP kita kalau tidak salah sudah ada dibuatkan. Saya kurang paham masalah SIPP, mungkin Pak Chandra lebih paham. Di SIPP kalau tidak salah sudah ada persekusi, Pak, ya. Ada nggak? Ada, Pak, ya. Persekusi ada. Aplikasi di PT atau di PN, di PN yang ada, ya. PT ada? Tidak ada, ya. Tapi di PN, pengamatan kami waktu kami bertugas di Jambi, bahwa setiap ada permohonan eksekusi, mungkin Bapak ketua yang pernah ketua lebih paham dari saya soal itu, ada aplikasi persekusi di SIPP yang ketika ada permohonan itu sudah masuk aplikasi sampai nanti pelaksanaan putusan dan sampai kepada hal-hal yang timbul kemudian ketika pelaksanaan eksekusi. Nah, itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan suratnya nomor 59 tahun 2019. Dan saya kira kita setuju semua bahwasanya terbitnya SK
Wakil Ketua Mahkamah Agung itu tidak terlepas dari banyaknya macet atau terkendalanya eksekusi-eksekusi di dunia peradilan Indonesia tercinta kita. Ya, tidak puluhan, ratusan. Saya yakin PT Jambi yang jauh lebih kecil dari PT Medan, ratusan bahkan sampai 400. Tahun kemarin kami buat pengumpulan berapa jumlah eksekusi yang terkendala di wilayah PT Jambi ketika Dewan dari Komisi 3 turun ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan KPT. Kita coba melihat dari 10 pengadilan negeri yang ada di Pengadilan Tinggi Jambi, ternyata yang macet itu ratusan, Pak. Ratusan banyaknya yang macet. Nggak tahu kalau di Sumatera Utara mungkin ya kalau tidak lebih ya kurang lebih mungkin sama. Tapi saya kurang tahu. Tapi saya yakin tetap bahwa eksekusi itu masalah yang sama di negara kita dari pengadilan ke pengadilan lainnya dan menjadi hal yang sering menjadi laporan. Ya, kadang-kadang kita melihat ketua itu kasihan. Ya, ketua itu datang kasihan. Bagaimana nih Pak? Kita ini sudah coba buat pertemuan dengan tereksekusi. Kita minta jaminan Pak, supaya ini kita tunda nih eksekusi ini. Tapi tidak sanggup. Atau kita laksanakan eksekusi. Nah, dia minta jaminan dari pemohon eksekusi. Karena takut-takut nanti. Karena rata-rata ketika masuk permohonan eksekusi, tidak lama kemudian perlawanan masuk. Seperti saya bilang tadi, yang sudah 2 kali putus, istilahnya 2 kali lahir putusan. Putusan pokok, ingkrah, putusan perlawanan ingkrah, lahir lagi putusan, lahir lagi perlawanan PK. Itu pun masih tertunda juga, tidak berani KPN-nya. Tidak berani. Ya, ingin bertindak sesuai dengan SEMA kalau tidak salah tahun 2001, ya rujukannya itu bukan SEMA untuk eksekusi ya, tapi SEMA untuk biforat kalau nggak salah, serta merta kalau nggak salah. Ya, nah, itu dia minta jaminan dari pemohon eksekusi. Bapak pemohon eksekusi, kita silakan, kita laksanakan eksekusi, tapi coba Bapak kasih jaminan uang sebesar nilai dari objek yang akan kita eksekusi. Jangan-jangan nanti setelah dieksekusi ternyata PK turun sesuai dengan bukti-bukti nopum yang ditemukan. Putusan sebaliknya, bagaimana untuk mengembalikan kondisi objek yang sudah dirokosongkan atau bahkan dirobohkan. Ini topik yang sangat menarik. Kadang-kadang kita melihat bahwa Bapak Ibu KPN itu dengan menempuh jarak jauh dari daerah berjam-jam, ya harus pulang. Ya pengadilan tinggi tidak berani menyampaikan eksekusi laksanakan, tidak. Kita yang ditunjuk sebagai pengawas eksekusi, coba Ibu pelajari. Udah Pak, kita udah pelajari semua Pak, udah oke Pak. Tapi Pak, ini ada perlawanan inilah Pak. Bagaimana Pak ini Pak? Ini berulang-ulang terjadi. Baik, coba lanjut lagi. Nah, tadi di atas bahwa selain bantahan atau perlawanan pihak ketiga, yang juga kemungkinan dari termohon eksekusi sendiri bisa melakukan perlawanan, juga ada kendala atau hambatan daripada pelaksanaan eksekusi itu karena undang-undang. Ya mohon maaf ya kalau saya kurang tepat menafsirkannya atau menerapkannya. Tapi saya melihat itu undang-undang. Adanya undang-undang yang saling bertentangan. Contoh, saya bukan ahli kepailitan. Contoh ketika objek yang akan dieksekusi, ya ternyata si termohon eksekusi orang yang termasuk pailit, sehingga objek tereksekusi masuk budel dan masuk sita umum dalam kepailitan.
Nah, ini pun jadi kendala juga. Adanya dua peraturan yang saling punya posisi di masing-masing kedudukan, putusan yang sudah inkrah harus eksekusi, objek ternyata adalah milik seorang tereksekusi yang valid, sudah masuk model. Tentu tidak bisa dilaksanakan. Atau mungkin bisa jadi objek yang jadi untuk dieksekusi menjadi agunan di bank. Ya, agunan di bank. Sama-sama bank punya hak prioritas, privilege sebagai pemegang hak agunan peringkat pertama oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1986 diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi. Nah, putusan juga sudah inkrah, pemohon punya hak untuk mengajukan eksekusi. Objek ternyata sudah menjadi agunan di bank. Menurut saya termasuk juga kendala. Sehingga sebenarnya kita ya diharapkan sangat hati-hati ketika objek sengketa menjadi objek atau hak tanggungan di satu bank untuk tidak terlalu mudah bagi bapak-bapak yang ada di pengadilan negeri. Ya, saya pernah juga menemukan perkara seperti itu di pengadilan lain, ya, di PT lain. Objek yang jadi sengketa dengan nilai ratusan miliar ternyata semua sudah jadi agunan. Ada perkara perceraian harta gonogini, lalu oleh hakim yang ada di negara lain, harta gonogini tadi ini yang sudah menjadi hak tanggungan di bank dibagi dua. Waktu diputus ternyata utang yang jadi agunan tanah tadi, yang jadi objek sengketa, utang udah macet, udah masuk kredit macet, yang sudah dimohonkan oleh pihak bank ke KPKNL untuk diajukan lelang. Menjadi kendala juga. Nah, ini antara lain termasuk menjadi kendala yang sangat pelik. Ya, penggugat permohon eksekusi yang sudah berharap objek sengketa akan menjadi miliknya. Sehingga dimohonkan ternyata terkendala objek menjadi agunan. Yang diputus di pengadilan itu dibagi dua. Dikuatkan pula. Nah, ini. Kemudian cita yang dilakukan keliru. Ini pun kami pernah temukan di PN lain, ya, bukan di PN negara lain lah. Ya. Cita yang dilakukan keliru, objeknya itu ternyata bukan jadi objek sengketa. Sehingga ketika dilakukan eksekusi, pelaku atau stakeholder yang tersangkut dengan pelaksanaan eksekusi ini, ketika melakukan penstatering, pencocokan ke lapangan, ternyata sertifikat yang ada, putusan yang ada di amar batas luas dengan objek ternyata beda juga. Jadi menurut menurut kami ya termasuk juga sebagai kendala. Itulah antara lain yang menjadi kendala menurut faktor yuridis. Sekarang faktor non yuridis. Faktor non yuridis ini banyak terjadi juga, ya, banyak terjadi di mana-mana menurut saya, ya, dari beberapa referensi termasuk bukunya Pak Ketua, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sini, kalau tidak salah waktu saya cakim itu Pak Jajuli Bahar. Bapak itu punya buku, ya, punya buku tentang eksekusi, ya. Nah, punya buku yang berjudul tentang eksekusi. Beliau juga banyak membahas tentang eksekusi yang objeknya kabur atau tidak jelas. Kabur tidak jelas ini tentu kita sudah saling dapat memahami, ya, kemungkinan besar dari sisi ukurannya, dari sisi batas-batasnya,
ya, batas-batasnya, atau dari sisi letaknya. Hal ini pun ya menurut saya lah saya katakan termasuk merupakan faktor non yuridis yang sering terjadi sebagai satu kendala untuk dapat dilaksanakannya eksekusi. Kemudian objek eksekusi tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Seperti saya bilang tadi, tidak sesuai. Di putusan objek perkara di tepi pantai, ternyata objeknya tepi gunung. Nah, pantai dengan gunung, dua kondisi yang sangat berbeda. Ini pun termasuk. Atau tadinya tuh objeknya itu di pinggir sungai. Turun ke lapangan ternyata di pinggir laut. Kemudian objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Ini pun banyak terjadi ya, dari sekian puluh yang kami pernah teliti tentang kenapa tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Ternyata 20% ada karena objek yang menjadi eksekusi itu telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Ya itu kita nggak tahu bagaimana caranya, yang tahu mereka. Yang jelas ketika dilakukan eksekusi, objek itu sudah menjadi milik orang lain, bahkan sudah di atas satu pemilikan yang namanya sertifikat. Ya. Kemudian objek eksekusi, oh ya telah terbit sertifikat baru. Kemudian ada juga faktor non yuridis, yaitu objek eksekusi tidak berada di tangan tereksekusi. Ya, ini terutama soal barang-barang bergerak. Ya, otobis umpamanya, bisnya bukan sama dia, atau bahkan tanah pun bisa terjadi, tanah di tangan orang lain, di tangan penyewa, karena jual beli eksekusi tidak menghentikan sewa menyewa. 1576 bahwa perdata mengatakan jual beli tidak menghentikan sewa menyewa. Artinya setiap peralihan kepemilikan, soal berapa Pak? Ya, 274 pas kan? Betul kan? 1576 kalau perdata, jual beli tidak mengakhiri sewa menyewa. Artinya bukan jual beli aja, hibah pun tidak mengakhiri. Kenapa hibah tidak mengakhiri? Karena hibah pun hakikatnya sama dengan jual beli, peralihan hak. Ya. Jadi yang sifatnya peralihan tidak mengakhiri sewa menyewa. Nah, barangnya disewanya 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini merupakan juga kendala. Kemudian juga sering terjadi termohon eksekusi tidak ada harta. Ini sering terjadi di masalah perikatan atau utang piutang, ya. Utang piutang di atas surat bermeterai, yaitu tempo. Di sana ada klausul, kalau kamu nggak bayar, maka nanti hartamu bisa saya ambil. Digugatlah di pengadilan. Ternyata hartanya tidak ada. Dia kira itu rumah yang tempatinya, rumah dia. Dia tahunya rumah sewa. Nah, itu pun sering terjadi. Sehingga eksekusi hanya di atas kertas. Putusan hanya di atas kertas. Eksekusi nggak dapat dilaksanakan. Kemudian juga tidak jarang eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena nggak ada biaya. Ya, saya jujur aja, saya nggak lama jadi ketua, jadi saya kurang paham ya masalah biaya, saya kurang paham. Tapi yang pasti dimanapun berperkara, ya dimanapun berperkara beracara perdata itu pasti ada biaya karena itu resmi, ada skumnya. Nah, tapi ya kadang-kadang orang tidak sama ya. Kadang-kadang bagi sebagian orang 10 rupiah banyak, 10 rupiah kecil, tapi bagi orang lain mungkin 10 rupiah besar. Sehingga tidak jarang juga bahwa ketiadaan biaya atau si pemohon eksekusi tidak punya anggaran, tidak punya budget untuk itu. Makan pun susah katanya. Boro-boro untuk mengajukan permohonan eksekusi. Makanya susah Pak katanya. Biarlah Pak di situ Pak, lihat nantilah kalau ada rezeki kita ajukan eksekusi, kalau tidak ada ya kita serahkan sama
yang maha kuasa lah katanya gitu. Kemudian proses perkara pidana. Ya saya tidak tahu apakah bapak-bapak di pengadilan negeri yang ada di Sumatera Utara pernah menemukan kendala eksekusi karena proses perkara pidana. Nah, ini kebetulan pernah kita temuin juga. Kebetulan objek eksekusinya tuh benda bergerak, mobil yang diikat oleh fidusia, ya, diikat oleh fidusia, bermasalah sampai ke pihak aparat, ke kepolisian. Sementara di perdatanya sudah harus dieksekusi. Ternyata ini barang yang masih diikat oleh fidusia dan kebetulan bermasalah, ada masalah pidananya dan ada di polisi, menjadi barang bukti. Nah, juga jadi kendala ya. Nah, itulah artinya banyaknya kendala yang terjadi di antara perkara yang masih banyak lagi, di antara kendala-kendala yang masih banyak lagi. Ini adalah di antara yang banyak kendala itu yang saya coba angkat pada kesempatan ini menjadi kendala sebagai faktor non yuridis. Namun kendala ini yang saya sampaikan tadi, yang saya lihat betapa sangat menyusahkan, ya, sangat menyusahkan bagi si pemohon pemohon eksekusi yang tadinya berharap dari awal bersidang perkara di pengadilan banding, ke pengadilan tinggi, kasasi, PK, perlawanan, menang dia ingkrah, tapi tidak terlaksana, tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Lanjut. Nah, saya coba ya kebetulan ya mohon maaf kalau saya memang agak kurang sempurna ya. Saya harus jujur ya, ini tadi malam saya buatkan. Saya melihat kira-kira apa antisipasi atau untuk meminimalisir hambatan eksekusi putusan perdata ya. Ini saya batasi putusan perdata ya. Saya batasi putusan perdata. Saya coba untuk melihat bahwa salah satu upaya untuk membuat lebih kecil hambatan ini ya, membuat lebih kecil hambatan untuk eksekusi, melihat dari praktek ya, melihat dari praktek. Ketika si pemohon eksekusi ternyata objeknya tidak ada atau objeknya ada di tangan orang lain. Jadi tidak salah melalui kesempatan ini saya kira ketika ada orang bersengketa menyangkut tanah umpamanya atau utang piutang, menyangkut tanah atau utang piutang. Kalau si penggugat mampu menunjukkan objek yang akan disita sebagai jaminan dalam perkara tersebut untuk menghindarkan ilisioner atau putusan nanti yang kosong, tidak salah saya kira untuk bapak-bapak yang ada di pengadilan negeri untuk lebih memperhatikan apakah layak disita. Kalau layak, saya kira untuk menghindarkan atau mengecilkan hambatan kendala nanti ketika eksekusi, tidak salah kalau pada saat berperkara pokok di pengadilan negeri untuk sita diletakkan, asal dengan alasan yang kuat dan tepat. Kemudian lakukan sita dengan cermat dan teliti. Ya, tidak jarang kekeliruan sita tidak dapat dilaksanakannya eksekusi. Baru-baru ini saya mendapat cerita dari seorang teman yang sudah bolak-balik minta eksekusi di negara lain nih. Dia minta eksekusi beberapa kali karena antara batas letak tanah yang ada dalam putusan dengan sita yang sudah berubah menjadi sita eksekusi karena putusan sudah ingkrah, harus tertunda-tunda. Sehingga harus dilakukan consulting dengan meminta, ya kalau tidak salah Pak Bumbungan ya, meminta Badan Pertanahan untuk consulting.
terkendalanya sangat-sangat besar, sangat ruwet karena antara batas satu dengan lain, batas yang satu dengan yang lain, yang ada dalam putusan dengan yang ada di objek sengketa ada perbedaan. Nah, ini juga sering menjadi ini perlu dicermati oleh bapak-bapak yang menduduki jabatan atau sebagai stakeholder untuk pelaksanaan asita, untuk tidak bermain-main. Ya, ada pernah saya baca SEMA, ya, saya baca SEMA kalau tidak salah tahun 1962 kalau nggak salah, saya lupa ingat. Ya, SEMA itu keluar karena ada sita dilakukan tidak di objek sengketa, tidak di objek yang menjadi objek sengketa. Kalau tidak salah tahun 1962 kalau nggak salah SEMA-nya itu. Di SEMA itu diminta agar hati-hati dan betul-betul ketika pejabat pelaksana sita turun ke lapangan betul-betul melakukan sita di tempat objek yang akan disita, tidak cukup di lurah atau di warung kopi. Ya, itu ada latar belakangnya keluarnya SEMA tuh. Saya baca jelas, pernah baca itu. SEMA itu keluar karena adanya sita dilakukan bukan di tempat objek sengketa atau di tempat objek yang mau disita. Nah, untuk itu ya kepada Bapak pejabat-pejabat yang punya jabatan ya dalam hal ini panitera atau jurusita di pengadilan negeri untuk betul-betul melakukan sita dengan cermat dan teliti. Ya, ini merupakan satu antisipasi ya untuk jangan sampai nanti ketika terlaksananya atau pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan gara-gara sita tidak dilakukan dengan benar. Kemudian laksanakan SEMA nomor 7 tahun 2001 secara konsisten. Kalau tidak salah SEMA ini ya saya buru-buru nih ya asalannya. Kalau tidak salah SEMA ini kepada majelis hakim yang menangani perkara yang objeknya barang tak bergerak ya tanpa diminta oleh pihak-pihak agar hakim karena jabatannya ex officio karena jabatannya agar melakukan pemeriksaan setempat PS ya PS. Nah, ini kalau nggak salah nih SEMA nomor 7 tahun 2001 dilaksanakan secara konsisten. Ya, inilah antisipasinya untuk mengecilkan atau untuk mengurangi kendala-kendala atau penghalang-penghalang ketika nanti akan dilakukan eksekusi. Kemudian yang terakhir tentu karena eksekusi ini merupakan upaya paksa yang tidak jarang juga mengundang banyak orang atau mengundang emosi orang ya atau bahkan mengundang untuk terjadinya keributan. Dulu Pak Panmut Perdata kalau nggak salah yang ada di sini sekarang Pak Rambe pernah eksekusi di satu tempat dulu sampai menimbulkan keributan. Nah untuk itu diperlukan bantuan aparat ya utamanya ya pihak kepolisian. Lanjut next. Nah kalau antisipasinya juga contoh terhadap barang tidak bergerak ya ini dia SEMA nomor 2 tahun 1962 25 April 1962 yang saya katakan tadi. SEMA ini meminta agar ketika sita itu
ketika objek sengketa disita, supaya betul-betul melihat objek yang disita. Jadi sita dilakukan di tempatnya, melihat batas-batasnya, luasnya, disebutkan dengan jelas. Dan ya coba untuk menghindari sedikit mungkin, menghindari sedikit mungkin kesalahan-kesalahan. Kemudian ya bawalah pamong desa ya, pamong desa kalau di sini mungkin itu lurah atau kepala desa ya, untuk melihat ketika dilakukan sita. Kemudian kalau batas-batas tidak cocok ya, dibuat berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita, buat proses verbal. Nah, lanjut. Nah, untuk sita tadi kita udah bahas, udah kita bicarakan. Sita itu agar dilaksanakan secara benar, teliti, dan cermat. Betul-betul menghindarkan kesalahan sekecil apapun. Nah, untuk kemudian coba kita lihat sita untuk tanah bersertifikat. Nah, agar sita terhadap tanah bersertifikat itu sesuai ketentuan undang-undang, sesuai dengan kalau nggak salah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ya, kalau nggak salah ya, itu menghendaki ketika sita terhadap tanah yang sudah bersertifikat agar sita itu didaftarkan ke BPN setempat, kemudian dicatat di register sita yang ada di pengadilan negeri. Ini register ini ya sangat besar manfaatnya karena kita pernah merasakan ketika di Ambon, seperti saya bilang tadi, ada permintaan sita dari PN Tual, ini di Ambon ini, ke PN Samlaki. Karena dulu Samlaki dengan Tual satu, tapi ketika berpisah, objek sengketa ada di Samlaki, ya kan? Terus perkaranya disidangkan di Tual pada ketika itu. Tapi ketika mau eksekusi, Tual menjadi 2, Mekar 1, Samlaki, objek ada di Samlaki, dimohonkan sita. Ketika itu berkasnya hilang. Kenapa saya angkat lagi masalah ini? Nah, ini berhubungan dengan sita agar dicatat dalam register sita. Kenapa? Karena register sita dapat dijadikan bahan untuk mengangkat hilangnya berkas tadi ya, kemudian dikawinkan ke putusan-putusan yang tinggal, apakah itu fotokopi atau salinan, untuk menguatkan bahwa perkara itu memang pernah terjadi dan memang ada objeknya. Nah, untuk itu kepada ya Bapak Ibu lah ya yang ada di pengadilan negeri, ya untuk marwah pengadilan ini ya, sebagai wadah pencari keadilan bagi orang-orang yang butuh mendapat keadilan, ya tidak sia-sia begitu saja. Karena kalau kita bayangkan ketika kita ada pada posisi mereka, kita bisa bayangkan orang yang sudah berperkara dari awal-awal dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung, di akhir perkara yaitu pelaksanaan eksekusi ternyata tidak dapat dilaksanakan. Kemudian lanjut. Siapa enggak? Nah, seperti saya bilang tadi, SEMA nomor 7 tahun 2001 atas inisiatif Majelis Hakim atau permintaan salah satu pihak supaya majelis ya melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa ketika objek sengketa adalah tanah ya atau benda bergerak yang dalam kategori hukum perdata termasuk barang tak bergerak ya, seperti kapal umpamanya dengan ukuran sekian puluh ton yang dilindungi oleh BPKB. Juga tidak salah juga di daerah-daerah yang lautnya di pantai melakukan untuk PS. Kemudian juga tidak salah ya dalam beberapa komentar yang pernah saya baca, untuk on-statering itu
ya untuk post-hearing ya dianjurkan agar mengundang pihak BPN ya. Sama juga kalau memang objeknya itu dalam partai besar, tidak salah saya kira kalau Bapak dari Pengadilan Negeri ketika melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk mengundang pihak BPN, apalagi yang objeknya itu sudah bersertifikat. Bisa berapa nih? Tinggal sedikit lagi ya. Lanjut, mudah-mudahan udah habis ini. Mudah-mudahan udah habis. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk narasumber kita. Iya, bersemangat ya. Ya, tadi narasumber kita sudah menyampaikan ya dengan aturan yang masalah hambatan baik di bidang juridis maupun non-juridis. Nah, untuk menghemat waktu langsung kita berikan sesi tanya jawab. Pertama kita berikan dulu apa ada masukan ataupun tambahan dari Bapak Ibu Hakim Tinggi. Itu pertama dulu, baru nanti kita lemparkan nanti pertanyaan kepada Pengadilan Negeri. Silakan kalau ada tambahan masukan dari Bapak Ibu Hakim Tinggi sehubungan dengan masalah-masalah hambatan di Pengadilan Negeri. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Moderator? Yes, silakan. Saya mau pinjam kata-kata bijak dari Franklin D. Roosevelt, yaitu Presiden Amerika ke-32. Ya. Dia berkata seperti ini. Eksekutif boleh tidak terlegitimasi, legislatif boleh tidak aspiratif, tapi cukup jika yudikatif bersih dan independen, masyarakat masih tetap terpelihara. Satu lagi Pak. Itu ada pantunnya nggak itu ya? Ya ini. Ini pantunnya itu ya? Oh iya. Satu lagi. Lain pantun dari Amerika itu ternyata beda dia. Iya. Ini kata-kata bijak pantun dari filosof Tavernier ini. Berikan saya seorang jaksa dan seorang hakim yang jujur dan cerdas. Maka dengan hukum yang paling buruk sekalipun, akan menghasilkan putusan yang adil dan benar. Jadi satu lagi Pak, ini kata bijak dari sahabat kita. Santai tapi tuntas dan bertanggung jawab. Dari moderator kita. Ya, baik. Terima kasih atas pantunnya ala versi Amerika. Tadi sudah kita dengarkan. Nah, sekarang kita lempar waktu kepada Bapak Ibu. Silakan kalau ada tambahan atau masukan. Sambil Bapak Ibu berpikir, kita serahkan kepada Pengadilan Negeri. Kalau begitu, untuk menghemat waktu, silakan Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri untuk menyampaikan pertanyaan ataupun konfirmasi, baik dari ketua, wakil ketua, panitra, dan jurusita, atau dan masukan, juga panmut perdata ya. Atau masukan Pak, silakan. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, kami yang bertanya. Izin moderator yang mulia dari PN Medan. Iya, silakan. Dengar? Nama dari Pengadilan Negeri mana? Saya Victor dari PN Medan. Ada dua pertanyaan nanti, saya satu, mungkin Pak Panitra satu. Oh, ini ketuanya Pak, ini Pak Togi yang bertanya ya? Siap, yang mulia. Wah, ini satu Agustus yang bertanya, ini berat ini pertanyaannya. Banyak pakar di sini. Silakan Pak. Silakan. Ya, kami memang bertanya satu, memang ini kendala kami di PN Medan. Pertama itu bahwa sudah putus perkara yang pertama, karena objeknya adalah objeknya A, gitu ya. Kemudian ketika mau dieksekusi, datang gugatan yang lain. Gugatan yang lain, objeknya tetap A, tapi pihak-pihaknya berbeda. Sehingga ketika mau melakukan eksekusi, dua-duanya sudah ingkrah atas objek yang sama, tetapi yang punya dua orang, dan itu putusannya sama-sama. Nah, ini dia. Itu yang pertama. Kemudian kira-kira tindakan kami itu seperti apa?
Kemudian yang kedua, mungkin Pak Panitra boleh sampaikan, Pak. Ya, izin Pak, yang mulia, Panitera Pengadilan Negeri Medan. Silakan. Ini banyak permasalahan yang terjadi khususnya di Pengadilan Negeri Medan dan umumnya pada pengadilan di mana ada perkara PHI-nya, yaitu eksekusi untuk melakukan sesuatu perbuatan. Di dalam perkara PHI itu ada penghukuman untuk mempekerjakan kembali karyawan atau penggugat yang sudah di PHK oleh perusahaan. Nah, ini hampir rata-rata memang nggak jalan eksekusinya di pengadilan. Mohon petunjuk Pak, kira-kira arahan. Memang kalau ada solusinya terkait dengan, kalau nggak salah ada SOP, tapi kami juga belum terlalu paham terkait dengan akan dinilai dengan suatu kompensasi berupa berupa sebuah nilai. Nah, mungkin kami mohon petunjuk kira-kira prosedurnya seperti apa. Mohon petunjuk yang mulia. Iya, saya konfirmasi lagi, berarti ini prosedur pelaksanaan eksekusi melakukan putusan untuk melakukan perbuatan tertentu ya? Ya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan dari Pengadilan Negeri Medan? Sementara cukup dulu, yang mulia. Iya. Ini pertanyaannya pertama adalah dalam barang yang sama, objek yang sama, dua putusan dan sama-sama sudah inkrah. Nah, terus mau dieksekusi ya? Ya. Yang eksekusi minta eksekusi dua-duanya atau satu? Iya Pak, betul, dua-duanya. Karena mereka beranggapan kami punya putusan, kami yang menang. Si B juga punya putusan, kami yang menang. Padahal barangnya sama. Iya. Jadi kayak suami istri ada anak, berebut anak satu. Iya. Silakan, bagaimana nih narasumber? Baik, saya akan coba ya. Ada dua putusan yang sudah sama-sama inkrah terhadap satu objek yang sama. Lalu kalau kita balikin lagi, ada dua sertifikat ya sama-sama terhadap objek yang sama. Siapa yang kita harus tunjuk sebagai pemilik ketika mereka harus bersengketa di pengadilan? Jurisprudensi mengatakan dengan bolak-balik kemungkinan lebih dari 20 jurisprudensi yang pernah saya baca. Kalau ada dua sertifikat terhadap satu objek yang sama, atau katakan jangan 2, 5 atau 10, siapa yang harus ditunjuk sebagai pemilik tanah itu? Kata jurisprudensi, bukan kata saya, adalah pemilik sertifikat yang paling tua. Ya, adalah pemilik sertifikat yang paling tua. Bahkan dalam PP nomor 24 tahun 1997 ya, itu dengan tegas dikatakan ketika seseorang sudah memiliki sertifikat berumur 5 tahun, kemudian nyusul 10 lagi berkas, 10 lagi sertifikat di belakangnya, yang 10 nggak laku, yang laku itu cuma yang laku adalah pertama, asal udah berumur 5 tahun. Kembali ke pertanyaan daripada Bapak yang dari KPN Medan. Ini pertanyaan sebetulnya sama dengan tadi kita buat satu analoginya ke dua sertifikat. Ya. Satu objeknya. Lalu kita tarik ke pertanyaan Bapak sekarang. Kalau ada dua perkara sama-sama inkrah, saya pasti yakin kedua perkara ini tidak sama-sama diputus. Nah, ini kendala tadi. Kendala, kenapa tidak terlaksananya eksekusi? Ya. Nah, ini kendala. Tadi kita bahas salah satu kendala terlaksananya eksekusi adalah perlawanan, kemudian PK, kemudian verzet terhadap perstek itu. Ini kendalanya tadi saya dengar, maaf nih Pak Ketua, maaf kalau agak kuat suaranya, tidak ada maksud apa-apa supaya jelas-jelas saja. Kalau ada dua putusan, saya yakin di antara dua ini tidak mungkin putus sama. Jadi kalau saya berpendapat, karena dua-dua inkrah, saya mau tanya, apakah dua-dua amar putusannya sama? Tolong dijawab Pak.
Halo Pak Jadi Ben. mungkin case-nya begini Pak. Jadi si A dan B memperebutkan X gitu loh Pak. Kemudian yang menang itu adalah A sampai PK. Kemudian ini saya juga tidak tahu. Kemudian C ini menggugat B untuk perkara X. Si A tidak dilibatkan di situ, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia bukan pihak di perkara yang kedua. Sehingga di perkara yang kedua antara C dan B, di mana B sudah kalah oleh A, maka yang dimenangkan dalam perkara kedua ini adalah si C. Dan itu sampai tingkat banding saja, Pak. Dan nah, si A mau minta eksekusi, si C juga mau minta eksekusi. Mereka juga sama-sama memiliki hak di putusan yang berbeda. Gitu, Pak. Bukan sertifikat ini Pak, bukan sertifikat, tapi tanah yang tidak ada sertifikat. Ya itu kalau saya Pak berpendapat tetap Pak kepada ajas mana yang lebih tua itulah yang dianukan Pak. Mana yang lebih tua. Itu menurut saya Pak. Artinya Baik. kedatangan daripada gugatan yang baru ini, posisi daripada putusan yang pertama sudah ingkrah. Dua putusan yang sama, dua sertifikat yang sama, dua surat yang sama, ya. Kalau saya Pak ya, saya pribadi nih ya. Kita kalau ukur dari sisi hukum acara, di hukum acara enggak ada dua putusan yang sama Pak. Mana yang harus dimenangkan? Yang saya temukan itu dua sertifikat. Jelas itu menunjuk mana yang lebih tua. Dan itulah lazimnya. Mana yang lebih tua, mana yang lebih duluan. Ya masalah nanti si penggugat yang kemudian dia tak akan menang, ya silakan dia gugat lagi nanti. Pemohon eksekusi yang udah dilaksanakan itu silakan gugat. Siapa yang menang nanti? Nah, itu menurut saya Pak. Untuk yang pertama tadi Pak jawabannya. Silakan. Kan toh ada juga upaya ketika seseorang merasa tanahnya direbut, ya gugat lagi Pak. Tapi yang jelas, saya pun bertanya, kenapa bisa dua perkara, objek sama, dua putusan, objeknya sama, sama-sama dimenangkan. Nah itu Pak. Namun terlepas dari situ, mana yang lebih tua? Menurut saya lebih tepat yang lebih didahulukan Pak. Nanti nomor dua, kalau dia ingin menggugat silakan. Toh juga nanti bisa dinilai lagi di antara dua ini mana diukur takarannya, bobotnya, bahkan sampai kepada kualitas surat yang mereka miliki. Kalau memang surat itu ada, jangan-jangan yang seperti saya lihat tuh surat sporadis mengalahkan surat keterangan hak milik. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya kira untuk yang pertama jawaban saya seperti itu. Yang kedua, Ya sebentar dulu Pak, sebentar ya silakan. agak rileks dulu. Siapa tahu nanti ini yang dari jawaban ini membackup tadi itu adalah masih dari pendapatnya Ya, narasumber. pendapat saya. Ini nara ini banyak ini, siapa tahu ada tambah-tambahan lagi. Ya. Jadi ini nara apa ini Pak? Narasi. Narara. Mohon maaf, ini Narara. Iya, silahkan Narara. Kasus yang hampir sama pernah kami tangani sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kebetulan perkara itu PK-nya dua-dua sama terhadap objek yang sama. Ketua majelisnya di Mahkamah Agung adalah nomor 1. Perkara yang pertama sebagai ahli waris, maka mereka itulah pemilik objek tersebut. Tetapi perkara yang satu lagi sebagai pembeli yang beritikat baik, mereka juga sampai di tingkat PK, mereka dikatakan sebagai pemilik. Jadi dua, putusan terhadap objek yang sama. Satu sebagai ahli waris yang sah, maka si penjual yang kepada si pembeli itu cacat hukum dan perbuatan melawan hukum. Satu lagi sebagai pembeli yang beritikat baik, maka tak taunya itu sertifikat sudah dibalik nama. Sertifikat sudah dibalik nama karena mereka sebagai pemilik, sebagai pembeli yang beritikat baik. Lalu ketika itu Ketua Muda Mahkamah Agung bidang perdata
mengusulkan kepada saya pada waktu itu karena saya langsung datang ke Mahkamah Agung untuk bertanya siapa yang harus kita eksekusi. Dua-dua sudah mohon eksekusi. Dua-dua. Lalu beliau mengatakan, ajukan sajalah adik untuk PK kedua. Usulkan kepada mereka itu, kalaupun mereka tidak ada undang-undang yang mengizinkan untuk PK kedua terhadap perdata, itu sajalah usulkan kepada mereka. Yang uniknya pengacara dari perkara pertama juga orang Batak, pengacara yang kedua juga orang Batak, sama-sama orang Batak juga mengajukan. Hakimnya juga orang Batak. Hakimnya di tingkat enggak. Ketuanya maksudnya, ketuanya. Bukan saya. Karena ini sudah tingkat PK. Tingkat PK untuk pembeli yang beritikat baik adalah KMA. Pembeli yang beritikat baik ada juga KMA. Yalah, berarti yang salah itu sebenarnya adalah asistennya. Tidak memperhatikan itu objeknya sama. Iya Pak, jadi kita sudah dapat, berarti usulannya adalah supaya dimajukan PK kedua ya? Diajukan PK kedua. Artinya tidak jadi dieksekusi ya? Tidak jadi eksekusi. Karena dua pemiliknya ya? Terpaksa leperingnya saya Oke. batalkan. Jadi ada yang menyampaikan terlebih muda tadi dari pengalaman Pak Simorangkir itu supaya dimajukan PK kedua. Alasannya itu karena dua putusan yang bertentangan, ya, dua putusan yang bertentangan satu sama lain. Ada lagi usulan? Bisa disela sebentar moderator yang mulia. Iya. Ya, karena kalau seperti yang disampaikan yang mulia Bapak Simorangkir tadi, kalau kita ajukan PK kedua, sementara di perkara pertama, itu kalau dia mengajukan PK, dia bukan pihak di perkara yang kedua. Kalau di perkara yang kedua, dia mengajukan PK, sementara di perkara yang kedua, dia bukan pihak di perkara yang pertama. Iya, jadi nanti coba dilihat di SEMA, lupa saya itu SEMA nomor berapa itu, apabila dua putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, itu harus PK Pak. Jadi malah PK ketiga ada. Jadi PK kedua yang satu. Kalau tidak dalam pihak, kalau tidak kalau nggak salah SEMA nomor 10 tahun berapa itu Pak Ajis. Jadi kalau ada dua putusan yang bertentangan, maka sebaiknya dimajukan PK dan itu tidak bisa dieksekusi Pak kalau sudah keadaan seperti itu ya. Nah, jadi ini tuh coba dicek dulu apa SEMA nomor 10 tahun berapa itu ya? Apabila putusan bertentangan itu harus dimajukan PK. Nomor 2012 ya. Coba dicek nanti Pak SEMA itu kalau nggak nomor 10 tahun 2012. Saya lupa ingat untuk dua putusan yang berbeda Pak. Enggak. Itu alasan PK. Jadi ini pengalaman juga di ini moderator juga sekalian menambah-nambah lah ya. Pak, masalah, bagus. Ini narara juga ini. Bukan, jadi nanti itu di Bekasi juga ada sampai PK ketiga, karena itu namanya perkara Jatikarya, itu bolak-balik terus itu ya. Jadi akhirnya PK langsung. Jadi sekarang PK yang berkuasa atas tanah itu adalah PK nomor 815. 815 itu adalah PK ketiga untuk perkara yang lain. Jadi bukan cuma dua ini bertentangan, Pak. Ada tiga putusan bertentangan satu sama lain. Semua putusan tiga-tiganya mengklaim mempunyai tanah yang sama. Jadi itu solusinya Pak ya, Pak Simorangkir ya. Dan itu sudah ditanyakan ke Mahkamah Agung. Mungkin gitu dari pengalaman Pak narasumber ya. Untuk Ketua Pengadilan Negeri sudah bisa dapatkah kira-kira gambaran-gambarannya? Jadi masalah eksekusi tetap wewenang Ketua Pengadilan Negeri, kita hanya memberikan saran dan juga pendapat dan terus kemudian lagi nanti pengawasan pelaksanaannya. Jadi kalau sudah dua putusan seperti itu, siapa yang bisa dieksekusi? Ya kan? Bisa dapat ya? Ya, sebenarnya mereka itu tidak mau mengambil risiko untuk PK. Karena masing-masing mempertahankan haknya, mereka sudah menang. Kalau dia mengajukan PK, berarti ada risiko mereka akan kalah. Iya, betul. Dan dua-duanya punya risiko akan kalah. Jadi kalau supaya tahu risiko, selain diusulkan untuk PK kedua, diusulkanlah berdamai, damai-damailah dibagi dua. Kalau tidak keluarkan non eksekutable. Iya, itu saja. Ketua Pengadilan Negeri begitu, kan sama-sama takut.
Ini nggak bisa dieksekusi. Mana lebih takut? Mau di PK Dari- kedua takut kalah, yang satu pun takut. Ya sudah bagi dua atau gimana baiknya lah, begitu. Siap. Nah, yang pasti itu tidak bisa dieksekusi, Pak. Ya, itu dari nggak mungkin bisa dieksekusi. Terus ini kalau ini dieksekusi hilang haknya yang ini. Di kursi ini hilang haknya yang di sini. Ya, Pak ya? Siap. Ya. Jadi lanjut untuk Enggak, nomor pertanyaan 2 tadi apa nomor pertanyaan? Hah? Nomor pertanyaan 2. kedua. Apa tadi? Pertanyaan kedua, ini Bapak apa sudah lebih jago ini apanya ini mungkin di Medan ini banyak. PK kedua adalah sejenis pertanyaannya itu SOP Wah, eksekusi. Masalah apa? Pertanyaannya sudah di PHK, datang putusan pengadilan agar Iya. mempekerjakan si buruh kembali. Iya. Bagaimana mengeksekusinya? Iya, itu kan melakukan tindakan tertentu itu Pak tadi itu. Iya, jadi untuk melaksanakan tindakan tertentu, nah terus apa langkah-langkahnya? Kan itu tadi pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya sudah mirip dengan SOP iya, eksekusi perbuatan tertentu. Iya. Sudah sama dengan. Bapak sudah terima enggak dari Badilum tentang SOP untuk melakukan tindakan tertentu? Ya sudah, maksudnya sudah Pak, tapi ya kami butuh sedikit petunjuk pencerahan kira-kira prosedurnya di lapangan, sistem penilaiannya nanti seperti apa gitu. Prosedur itu ya? Iya, masalah prosedur, Jadi gimana Pak? Kita jawab aja. Coba saya jawab ya. Iya. Saya tidak pernah menjadi hakim PHI, jujur. Tapi saya pernah baca juga PHI. Memang kalau eksekusi PHI ini banyak kendala ya, banyak kendala. Jangankan soal putusan untuk melakukan sesuatu. Itu sesuai dengan memang tidak lepas dari perikatan itu pasal 1324 kalau nggak salah Perdata ya. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu ya. Nah, kendalanya untuk berbuat sesuatu seperti ya tadi yang moderator sampaikan ya itu udah masuk ranah SOP Pak, ranah SOP. Nah, di jalur eksekusi yang kita miliki karena menurut pasal berapa ya di PHI ya? Pasal 97 atau pasal 57. Pasal di PHI mengatakan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang ada dalam RBG atau HR sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 kalau nggak salah tahun 2004 ya. Jadi di RBG artinya hukum acara yang diterapkan di PHI adalah RBG. Nah, bagaimana cara untuk melakukan sesuatu? Jadi kembali kepada amar putusannya Pak. Apa yang diperintahkan itu Pak? Nah itu Pak. Lihat dulu Pak. Kita lihat dulu Pak. Amarnya itu apa? Karena memang di Perdata itu ada eksekusi untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bahkan eksekusi untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi tergantung kalau dia artinya harus melakukan perbuatan jalan, ya saya kira berlaku Pak pasal 208 itu Pak. Ketika si terhukum tidak mau melakukan eksekusi apa yang diperintahkan, tidak melakukan isi putusan dengan sukarela, ya dia dipanggil Pak. Karena pasal kalau nggak salah 57 atau 97 mengatakan hukum yang berlaku dalam peradilan PHI adalah RBG atau HR sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang PHI. Saya nggak salah, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Ya, begitu isinya. Nah, kalau kembali ke sistem atau ke acara sesuai dengan hukum perikatan 1234 ya, menyerahkan, berbuat, tidak berbuat. Nah, sekarang putusan perintah untuk berbuat. Nah, perintah berbuat itu lihat wujudnya Pak. Kalau perintah untuk berbuat jalan, kalau tidak dilakukan, ya dipanggil termohon eksekusinya Pak. Laksanakan seperti yang diatur dalam pasal 208 RBG. Itu menurut saya Pak. Menurut saya Pak ya. Karena tidak ada hukum acara yang lain Pak. Hukum acara kita cuma itu aja Pak. Sementara di PHI itu nggak diatur. Nggak diatur Pak. Nah begitu untuk sementara jawaban saya Pak. Jadi berlaku ketentuan hukum acara, berlaku sistem dan aturan yang diatur dalam pasal 208 RBG atau 196, 97 HR.
Begitu Pak jawaban saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih itu penjelasannya ya. Dari Bapak Ibu ada tambahan? Saya tambahkan lagi itu tadi Pak Ketua Pengadilan Negeri Medan ya, untuk PK kedua, itu alasannya itu adalah di SEMA nomor 7, SEMA nomor 7 tahun 2014. Nanti silakan dibaca ya, SEMA nomor 7 tahun 2014. Saya buka-buka sedikit lagi nih. Yes. Ya, juga ada beberapa, juga ada dua itu, ada lagi satu lagi nanti terkait. Nanti bisa dicek lagi ya. Itu tidak boleh peninjauan kedua. Jadi itu alasannya tidak boleh PK kedua kecuali dengan dasar ada putusan berbagai putusan dalam objek yang sama. Nah, langsung ada lagi tambahan untuk bagaimana pelaksanaan perbuatan ini, Pak Jis atau Pak Agus, perbuatan tertentu. Kalau Pak Panitra saya bisa tambahin ya, Pak narasumber ya. Narasumber? Ya, saya tambahin ya. Pak Panitra Pengadilan Negeri Medan sudah terima SOP dari Badilum tentang itu belum? Sudah Pak. Sudah. Iya. Sudah ya. Nah, kalau sudah itu sudah sampai, berarti kalau misalnya sampai ke apresial untuk perbuatan tertentu sudah sampai. Sudah sampai di sana, sudah bisa memahami tahap-tahapnya. Sudah. Pak. Nah, perbedaannya dengan itu, dengan perbuatan tertentu, sudah. Apa perbedaannya? Sudah Pak. Nah, jadi itu perbuatan tertentu itu, dia harus melakukan eksekusi dulu perbuatan tertentu, baru dinyatakan tidak dilaksanakan, baru bisa di apresial. Bisa? Jadi ada sedikit apanya. Jadi harus dijalankan dulu sama jurusita, baru dibuatkan berita acara, sitanya kalau dia tidak melaksanakannya. Bisa? Iya. Nah, Bisa. jadi bukan langsung depresi, langsung di situ enggak. Tetap juga dieksekusi, perintah dieksekusi, supaya dia melaksanakannya. Nah, waktu dia tidak melaksanakannya, baru dibuatlah berita acara, tidak melaksanakan, baru dasarnya itulah dimasukkan apresial. Udah? Iya. Nah, dari apresial, kalau sudah dapat apresial, saya pikir sudah nggak ada masalah lagi. Apresial sama dengan, tindak lanjut sama dengan apresial kayak lelang, seperti biasa. Ya, begini Pak, memang ada sedikit kendala di ini khususnya misalnya contoh di Medan ya Pak ya. Sepanjang yang kami dapat informasi dari pihak penasihat hukum maupun dari perkara-perkara yang berkaitan sama PHI, apresial untuk menentukan nilai besaran terkait dengan kompensasi yang bisa dihargai dengan uang atau sejumlah uang itu agak susah, agak sulit di sini untuk proses pelaksanaan apresial menilai itu gitu. Iya, memang semua susah, apalagi kita jarang mengeksekusi seperti itu. Susah Pak, tapi bisa dilaksanakan. Karena itu kerjaan appraisal, bukan kerjaan kita Pak. Tunjuk appraisal, ada nggak dia bisa menilai itu? Misalnya, kan hitungannya itu kalau appraisal kan, misalnya kerja dia itu berapa lama di sana, kalau misalnya dia dipekerjakan, ini kan tidak dipekerjakan. Hitung aja gajinya semuanya dengan dan lain-lainnya itu aja, kan bisa dihitung itu. Lebih ngerti lah mereka itu, tapi konsep dasarnya kan ke situ kan itu Pak Panitra itu. Ini kan disuruh bekerja, tapi nggak dimasukkan. Nah kalau di appraisal nilainya kalau misalnya dia bekerja berapa penghasilannya sampai pensiun, ya kan? Iya. Nah, lebih ngerti lah, tapi konsepnya seperti itu kan sama dengan menghitung keuntungan yang diharapkan itu. Iya, keuntungan yang diharapkan. Ya kan? Ya baik. Nah, jadi tapi itu kerjaan appraisal bukan kerjaan kita. Ditunjuklah nanti sama Pak KPN-nya appraisalnya. Atas permintaannya si pemohon siapa, kalau dia nggak ngerti siapalah yang biasa, ditanya-tanya lah siapa yang bisa cocok untuk appraisal itu. Sekali keluar appraisalnya, nanti kan dikasih tunjuk juga nilai hasil appraisal ke pihak mereka, kalau mereka ada keberatan apa tidak, ya kan? Atau melaksanakannya apa tidak lagi. Kan dikasih tahu Pak hasil appraisalnya juga kepada pihak yang satunya lagi. Tapi sudah mengerti lah Pak ya? Baik Pak Moderator. Iya, jadi kalau SOP-nya, kalau ada perbuatan tertentu, itu harus dilaksanakan dulu, disampaikan ke orangnya, dan kalau tidak dilaksanakan, baru dibuat berita acaranya. Setelah itu dibuat berita acaranya tidak dilaksanakan, barulah di appraisal, bahwa dia akan dilakukan penggantian
karena dia tidak melakukan perbuatan. Nilainya penggantian tadi itu seperti yang tadi. Kalau sudah dapat nilai appraisal-nya berarti sudah proses seperti lelang biasa, sita barangnya untuk bisa dilelang pembayaran yang di appraisal tadi itu. Kalau sudah appraisal kan berarti menjadi hutang kan, hutang dalam nilai uang, ya kan? Ya. Iya, saya pikir kalau Pak Panitra sudah mengerti, Pak Panitra di sini saya pikir sudah hafal yang kayak gitu-gitu. Ya, Pak Ajis juga sudah hafal semua itu. Baiklah, ini kebetulan narasumber kita ini hanya bagian mengawasi kita itu waktu ketua-ketua, jadi sampai ke SOP memang lebih teknis lah itu ya Pak ya. Oh iya, Kalau SOP beda, gitu. udah teknis itu Iya, kalau teknis. SOP. Baiklah, kalau gitu dari Pengadilan Negeri Medan sudah terjawab. Kami berahkan lagi ke Pengadilan Negeri yang lain. Waktu kita sampai kapan ini Pak? Ya, kita berikan ke Pengadilan Negeri yang lain. Silakan Pak. Ada beberapa 1-2 pertanyaan, silakan. Atau kita yang bertanya lah. Kalau begitu, Kami bertanya. narasumber mau bertanya katanya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ke Pengadilan Negeri Tarutung, ke Pengadilan Negeri Semelungun. Gimana kalau nggak ada bertanya, jadi yang dari sini bertanya. Siap? Silakan tanya Pengadilan Negeri Pakam, Pak narasumber. Hah? Oke, coba saya tanya dulu Pak narasumber ya. Nah, Lubuk Pakam, mana Lubuk Pakam? Lubuk Pakam. Lubuk Pakam udah? Ada? Lubuk Pakam ada ketuanya? Ayolah. Mana ketuanya? Oh iya, suaranya nggak kedengaran Bu. Sudah kedengaran Pak? Iya. Nah kita mau bertanya, kalau misalnya itu dieksekusi, minta eksekusi suatu barang, jadi dia pembayar sejumlah uang, ini pembayar sejumlah uang, nah terus dieksekusi barangnya si debitur, ya kan? Ternyata barangnya si debitur itu ada diagunkan ke bank. Bisa nggak itu disita eksekusi? Tidak bisa Pak. Alasannya? Karena sudah dibebani hak tanggungan, yang bisa sita persamaan. Oke, bisa apa? Sita persamaan. Baik, sita persamaan itu sita apa itu? Maksudnya diutamakan yang kreditur preference, kemudian selebihnya baru kepada kreditur konkuren. Ya, ini dia yang ada banyak pemikiran-pemikiran. Mari kita diskusikan ya. Sita persamaan itu sebenarnya itu disita bagian mana itu? Itu bagian dari eksekusi atau bagian dari persidangan? Bagian dari persidangan sebenarnya Pak. Tapi ini Pasal kan permohon. Pasal berapa itu diatur? Sita persamaan. Lupa Pak pasalnya Pak, mohon maaf Pak. Nah, oleh karena itu, sita persamaan itu adalah bagian dari majelis yang akan menyita barang sebagai jaminan, CB, bagian CB. Cuman waktu di CB ternyata sudah diagunkan ke bank. Maka disitulah masukkan sita persamaan. Masuklah dia di urutannya. Jadi kalau misalnya ini beberapa juga KPN melihat sita persamaan untuk eksekusi itu tidak ada sita persamaan atau sita penyesuaian. Jadi nggak ada eksekusi untuk sita persamaan. Jadi kalau sudah barang yang sudah diagunkan tidak bisa disita eksekusi, sita eksekusi. Kalau yang sita persamaan itu bagian dari turunan sita jaminan CB. Ya. Bisa paham Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara? Paham Pak? Nanti dilihat pasalnya di RV yang mengenal tentang sita persamaan itu adalah bagian daripada majelis untuk menyampaikan sita persamaan. Karena barang itu telah diagunkan, maka disita persamaan. Sita persamaan tidak ada dalam sita eksekusi. Bisa ya? Halo?
Gimana? Mana KPN Tarutung? KPN Tarutung, mana Tarutung? PN Tarutung? Halo? Rantau Perapat. Mana PN Rantau Perapat? Ini Lubuk Pakam kelihatannya sambil makan itu, ada snacknya itu ya, sambil apa ya? Sambil Habis. bimtek ya. Sudah habis Pak, biar nggak ngantuk tadi Pak. Oh, jadi supaya nggak jangan tuh ada makanannya, ini bagus ini ya. Ini Iya perlu Pak. ditiru sama pengadilan tinggi nih kelihatannya ini. Hah? Air pun nggak ada lagi, adalah rusak ya. Lubuk Rantau Perapat, mana Rantau Perapat? Apa udah pulang? Iya, kelas 1. Kan beberapa satu ya itu ya. Kayaknya sudah pulang orang itu bagaimana nih? Loh. Nggak dipanggil lagi lah. Satu pertanyaan lagi lah, baru selesai. Nanti dipanggil nanti sama Hati Wasdanya lu. Ya. Nanti Coba tebing tinggi. Hati Wasda Rantau Perapat siapa ya? Ah itu, lagi ada di situ Hati Wasdanya itu Pak. Dari Rantau Perapat tuh. Jangan sampai nanti dipanggil, tahunya BIMTEK ini kebijakan pimpinan loh. Kebijakan pimpinan, KPT, asal namanya kebijakan, kita harus ngikut. Ini sistem. Sistem itu artinya bahwa kita ada di dalamnya. Kalau kita nggak ngikut, berarti kita di luar sistem. Nah itu. Jadi apalagi ketua-ketua itu harus mengamankan semua kebijakan pimpinan. Harus diamankan. Mana KPN? Lubuk Pakam? Mana? Rantau Perapat? Hah? Oh, terus? Wakil. Rantau Perapat. Kenapa keluar? Oh. Kisaran, yang dekat Rantau Perapat, Kisaran. Kisaran ada? Ada Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Nah, untuk Kisaran, coba dulu jelaskan secara ini tentang penetapan unmanning. Apa yang dibuatkan di penetapan unmanning? Apa aja isinya di penetapan? Apa yang harus dibuatkan di penetapan unmanning? Unmanning ya Pak ya? Hah? Di penetapan izin Pak, di penetapan unmanning ya Pak? Kalau enggak Panitra ada di situ, Panitra. Panitranya coba. PLT Pak, sebentar. Ya. Coba jangan sampai ada undangan Pak. apa yang harus dibuatkan di penetapan unmanning supaya jangan salah. Ini banyak penetapan unmanning yang salah-salah ini. Apa yang dibuatkan? Iya, itu mulai eksekusinya. Jangan sampai salah mulai dari awalnya itu. Apa yang harus dibuatkan di penetapan unmanning? Apa yang tidak bisa harus dicantumkan? Itu panitranya, mana panitranya? Panitranya undangan Pak, izin Pak. Hah? Panitranya undangan Pak. Jadi ini ya, itu ada kemarin itu pengadilan negeri, saya nggak sebutkan di mana. Setelah berjalan lancar, ternyata di putusan itu tidak ada putusan kondemnatoirnya. Oleh karena itu di unmanning supaya jangan salah, pertama pastikan semuanya putusan-putusan yang terkait dengan perkara. Baru nyatakan putusan mana yang berlaku. Habis itu dinyatakan pemberitahuan putusan itu. Sehingga dinyatakan inkrah. Habis itu dinyatakan di sana itu dalam penetapan putusan kondemnatoirnya. Itu aja yang harus dibuatkan supaya jangan salah nanti untuk eksekusinya, ya. Untuk semuanya Bapak-bapak, Ibu Panitra seluruh Sumatera Utara dan juga Bapak Ibu KPN supaya memperhatikan itu supaya jangan ada yang salah nanti di dalam eksekusi. Dimulai dari unmanningnya, penetapannya sudah harus hati-hati, ya. Barangkali waktu jualah yang apa kita ya? Iyalah, cukup lah. Cukup ya? Capek mereka. Ya, jadi dari kami moderator, terima kasih kepada Pak narasumber yang telah sudah menyampaikan masalah-masalah dan pengalamannya selama hakim pengawas eksekusi di Jambi. Dan juga terima kasih kepada
Bapak Ibu seluruhnya di Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan Bapak Ibu Hakim Tinggi berikut dengan pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Tinggi Medan. Barangkali demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan tepuk tangan kepada Bapak Dr. Berlian Napitupulu SH MHum dan Bapak Bongbongan Silaban SH LLM yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini nantinya menambah kompetensi bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.